teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini saya mau cerita tentang sebuah hal yang kurang menyenangkan atau kurang mengenakan gitu ya. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan bahwa Tuhan masih melindungi saya gitu ya. Jadi ceritanya begini teman-teman. Tadi itu siang sekitaran sebelum jam berapa ya? Bentar ya. Jadi kira-kira sekitar pukul 12:30 gitu ya. Jadi waktu istirahat siang gitu ya. Waktu istirahat siang saya itu mendapatkan chat WA masuk gitu. Isinya dari dekan saya gitu ya. Dekan S3 saya menyatakan bahwa dia perkenalan nama saya ini ibu terpilih untuk mengikuti kegiatan di Jakarta untuk peningkatan pokoknya antara Kementerian NRB, Kemenristek Dikti tentang acaranya itu tentang kualitas lulusan S3 UM gitu ceritanya gitu, dan akan bersama dengan WR3 gitu. Nah, untuk itu silakan hubungi WR3 itu, dia juga kasih tahu nomor WR3-nya dan nomornya prof siapa gitu, untuk dikonfirmasi kehadirannya gitu ya. Nanti acaranya cuma 2 hari, tanggal 25-26 Mei gitu katanya. Terus saya itu langsung ke connect teman-teman, karena saya itu memang dalam proses untuk pengerjaan jurnal gitu ya. Dan saya itu mendaftar untuk ikut seperti training penulisan jurnal gitu loh teman-teman. Tapi sampai sekarang memang belum ada hasil atau belum ada informasi apakah saya itu masuk dalam itu apa tidak gitu. Nah, saya kira itu gitu ya. Kemudian saya hubungilah si nomornya WR3 itu. Kemudian WR3 itu saya WA, kemudian nomornya itu telepon saya, dia tanya, dia menyatakan bahwa jurnal saya terpilih gitu ya. Jurnalnya kan judulnya ini ya, disertasinya judulnya ini gitu ya. Minta nomor registrasi dari Pak Dekan gitu pertama minta nomor registrasi dari Pak Dekan, sudah ada SK-nya apa belum, soalnya SK-nya itu mau dipakai untuk mengurus tiketing dan akomodasi saya gitu. Saya kan tanya tiketingnya gimana gitu ya, oh ya itu nanti kita tanggung gitu, tapi harus urus dulu nih surat di SK-nya Pak Dekan gitu. Terus saya lihat di nomor yang atas nama Pak Dekan itu ada nomor SPT-nya gitu. Terus saya kirim ke dia, ke nomor yang katanya mengaku WR3 ini. Kemudian setelah itu saya sempat shock ya waktu itu ya, sempat shock antara nangis terharu karena saya kan menanti-nantikan jurnal itu ya. Wah, ini kayaknya jalannya Tuhan. Saya nangis tapi saya tahan gitu ya. Ya udah. Terus saya sempat WA ke profesor saya, pembimbing saya yang memang merekomendasikan saya untuk mengikuti acara itu. Terus beliau bilang, baik, terima kasih laporannya dan saya tunggu kabar berikutnya. Di nomornya Pak Dekan pun beliau menyatakan untuk ikutin ya petunjuknya dari Pak WR3 ya, dan saya tunggu laporannya gitu. Oh iya gitu kan. Terus kemudian dia juga minta nomor rekening BRI saya gitu. Kemudian setelah nomor BRI saya itu sudah dikirim, kemudian dia terus telepon ya, si yang atas nama WR3 itu terus telepon saya. Dia bilang nggak usah dimatiin teleponnya, nggak usah dimatiin. Oh iya, saya bilang gitu. Terus dia minta nomor BRI saya. Kemudian setelah di nomor BRI saya, kemudian masuklah transferan ya atas nama WR3 itu ke saya sejumlah 9.500.000 gitu ya. Terus saya bingung kenapa nih kok ditransfer gitu ya. Saya nggak berpikir apa ini memang untuk apa gitu, uang saku kayak apa, nggak ngerti kan kita ya. Oke, terus dia bilang ada Brimo, coba dicek dulu Brimonya gitu. Saya bilang saya nggak punya Brimo. Loh, kalau BNI punya? Oh, nggak punya juga gitu. Oh,
oh nggak punya juga, oh iya tapi punya suami saya gitu kan. Oke kalau gitu hubungi suaminya aja gitu, terus saya minta nomor rekeningnya suami saya. Terus dia, oh iya 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 bilang gitu kan, terus dia bilang sudah buka rekening suaminya deket apa enggak, dia bilang gitu kan. Enggak, jauh sih, saya juga pantaunya lewat WA, saya kan juga nggak bisa pegang mau pakai HP kan ya, kalau di mobil kan juga pakai HP, gimana caranya. Terus Terus dia bilang, kalau gitu transfer dulu 4.250.000 ke rekening BRI atas nama ini. Dia kasih ya namanya. Udah belum? Udah dipencet belum BRI-nya? Loh, belum, ini saya catat aja, coba diulang lagi. Dia bilang gitu. Nanti undangannya saya kirim ya. Dia sebutkan alamat saya, teman-teman. Jurnalnya ini kan, disertasinya ini kan. Oh iya, terus gimana ini? Terus saya bilang, yaudah deh kalau gitu saya transfer lewat ATM depan kantor saya aja. Terus saya udah mau ke dia, terus nelpon ya, jauh, nggak usah dimatikan teleponnya karena ini suaranya saya rekam, dia bilang gitu. Oh iya, tapi kan tetap mati-mati teman-teman karena kan saya pakai wifi-nya itu kan kadang nyambung kadang enggak ya, dan lokasinya ATM-nya kan di depan kantor, saya nyebrang dulu kan. Saya tuh pegang nomor rekening ATM gitu ya, terus saya tuh sebetulnya udah mau transfer. Nah sebelum transfer itu saya kok, ya puji Tuhan ya, saya tuh cek dulu saldo saya, dan kemarin tuh saya baru tahu saldo saya tuh cuma 5 juta teman-teman. Uang saya tuh tinggal 5 juta, ya uang gaji lah ya. Terus saya cek dulu 5 juta, saya bilang, maaf, uangnya yang bapak transfer 9.250.000 itu belum masuk. Iya ini loading. Oh iya, kalau gitu ya udah nanti aja. Uangnya sekarang itu berapa? Saya bilang 5 juta gitu ya. Terus saya balik lagi kan, sudah transfer. Belum, karena uangnya bapak belum masuk. Udah transfer dulu aja. Nanti kalau transfer saya kirim undangannya. Iya, bapak, saya cek dulu ya. Masih ngikutin aku tuh. Aku cek lagi 2 kali kan ya. Ternyata juga belum ada uangnya tuh, tetap masih 5 juta. Terus dia bilang, transfer dulu aja, transfer dia bilang gitu. Maaf bapak, uang saya nggak cukup, aku bilang gitu. Loh, tadi katanya di 5 juta, salah lihat bapak, itu cuma 500.000 bapaknya. Uangnya nggak mencukupi. Itu saya bilang, udah transfer dulu. Terus saya bilang, aduh bapak maaf, ini suaranya bapak tidak jelas, apa saya langsung ke UM aja ya, nah gitu teman-teman. Terus ternyata aku udah mulai agak sadar kok kayak mencurigakan gini ya. Terus ternyata teleponnya tuh mati. Terus tak cek teman-teman nama WR3, dan aku kan nggak tahu tuh nama WR3 sekarang. Ternyata namanya sama dengan yang ada di situ, dan fotonya pun juga sama. Terus dosen pembimbingku yang asli itu dia bilang, aku bilang, Prof, mohon maaf minta nomornya Pak Dekan. Ternyata nomornya tuh nggak sama dengan nomor yang mengaku mem-WA aku. Terus dosenku tuh bilang, bukannya itu penipuan, dia bilang. Terus aku langsung sadar teman-teman, ya Tuhan, aku bilang gitu ya. Terus aku tuh, ya Tuhan, terus gak usah transfer, dia bilang gitu. Ya, aku bilang, ya Prof, sepertinya menuju ke situ karena dia minta transfer uang dulu gitu ya. Terus habis itu semuanya tuh udah aku screenshot teman-teman. Terus dia bilang, dosenku tuh pembimbing bilang, blokir nomornya, blokir bilang. Udah aku blokir. Udah sebelum aku blokir tuh aku screenshot dulu, terus aku kirimin ke dosen pembimbingku ya. Aku jelaskan kronologinya dan seakan-akan dia juga kirim uang ke aku, dan dia juga minta untuk dikirim balik ke dia sebagian gitu. Aku bilang gitu ya. Terus ya ini sebagai laporan ya, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, Prof bisa telepon. Oh ya silahkan telepon. Terus aku tuh telepon ke dosenku yang sungguhan nih. Terus aku tuh bilang gini terus bilang, ya tuh banyak tuh marak gitu ya. Terus dia bilang bahwa itu mungkin datanya taunya dari buku wisuda gitu. Cuman aku bilang kalau waktu aku wisuda tuh aku nggak dapat buku wisuda baik secara hard copy maupun secara PDF gitu loh. Itu mungkin cracking di webnya UM atau apa, aku nggak tahu ya. Karena dia itu tahu judul skripsiku, judul disertasiku, tahu kalau aku tuh lagi susun jurnal, tahu juga nomor HP, alamat rumah gitu ya. Ya mungkin itu data yang gampang ya untuk diketahui. Cuman mungkin digunakannya untuk yang nggak benar ya. Itu aku screenshot semua, aku sampaikan ke dosenku sebagai laporan. Terima kasih untuk masukannya, dia bilang gitu. Terus aku tuh buka websitenya UM gitu ya.
websitenya UM ternyata emang ada mulai April ya teman-teman. Ini aku bikin videonya bulan Mei ya. Nanti mungkin kira-kira mohon maaf ya. Aku nggak tahu nih mau tayang kapan. Mungkin aku tayang segera bisa juga sih. Dan ini aku bikinnya Mei ya. Ternyata udah 1 bulan tuh banyak seperti itu, dan pada saat bulan April itu beredar surat rektor untuk memberitahu hal itu bahwa marak penipuan. Dan ternyata di IG-nya UM itu juga ada penipuan seperti itu, dan ketika aku lihat salah satu yang bukan kena ya, jadi korban tetapi kayaknya belum transfer juga, itu sama ya, format WA-nya itu sama dan lain sebagainya itu sama. Ntar deh teman-teman nanti tak ini tak screenshot kan yang hasil screenshotnya di belakang gitu ya. Itu teman-teman ternyata tuh marak sekali beredar gitu ya. Dan ya puji Tuhan, Tuhan masih melindungi aku ya, masih kasih kejadian berpikir gitu, karena dia dikte gitu ya. Kemarin tuh aku sempat ditawarkan untuk mobile banking gitu ya, dan aku masih belum ready, belum siap gitu untuk mobile banking gitu. Aku bilang enggak deh kak, aku bilang gitu, aku masih mau pakai ATM aja gitu, karena kemarin tuh kayak didikte banget itu ya, bukan kemarin tadi itu ya. Tapi ya puji Tuhan lah, Tuhan masih melindungi aku teman-teman. Aduh, aku sudah pernah dengar beberapa seperti, tapi yang aku alami sendiri tuh lemes banget waktu itu. Ya kayak rasa apa ya, puji Tuhan dilindungi Tuhan, tapi ada juga dasar orang kurang ajar banget. Masa dia cari uang sampai kayak gitu, dan suaranya tuh kayak meyakinkan banget gitu. Semoga teman-teman bisa bisa ngambil pelajaran dari sini gitu, untuk tetap berhati-hati, dan kita tetap pakai logika, kewarasan kita, dan jangan bertindak segala sesuatunya itu terlalu cepat ya. Tuh. Karena dengan memberi jeda waktu itu memberi waktu kita berpikir, dan dengan banyaknya jeda waktu itu membuat orang itu nggak bisa mendikte kita gitu teman-teman. Aku jadi hard feeling nih sama kampusku. Satu sisi ya sudah kasih aku ilmu pengetahuan, di satu sisi ada kesulitan, dan sampai sekarang kan jurnalku belum goal juga gitu, dan ini salah satu kampus yang prasyarat jurnal itu memang harus gitu, jadi aku semakin hard feeling. Terus sekarang kena seperti ini, mengatasnamakan kampus juga gitu, walaupun kampusnya nggak salah ya, cuma kok kayaknya jadi aduh gitu. Semoga cepet dapat jalan keluar ya untuk jurnal saya, amin, mohon doanya. Jadi nanti ijazah saya bisa keluar, dan semoga teman-teman semuanya terhindar dari segala hal yang buruk. Puji Tuhan, Tuhan sudah melindungi saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Dadah.